Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan praktik coaching di modul 2.3 tentang praktek coaching dengan alur Tirta. Pada kesempatan ini, saya sebagai coach dan Ibu Nelly Suryani SPD MPD sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nelly. Bagaimana hari ini, Bu? Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar baik, Bu. Saya bisa ada kegiatannya hari ini, Bu? Kalau untuk sekarang ini sudah selesai, Bu. Oh iya, boleh saya minta waktunya, Bu, untuk bincang-bincang sebentar? Oh, boleh sekali, Bu. Silahkan yang mau disampaikan, Bu. Silahkan, Bu. Apa yang terjadi? Iya, jadi saya mau bincang-bincang ini, Bu, mengenai peserta didik yang sering terlambat di pagi hari, dan itu sudah berulang kali dilakukan. Jadi saya merasa kewalahan. Apa yang bisa saya lakukan supaya hal itu minimal dikurangi keterlambatannya, atau kalau bisa setiap hari bisa datang tepat waktu. Kalau boleh tahu, Ibu ini mengajar mata pelajaran apa, Bu? Saya mengajar mata pelajaran IPA. Oh, baik, IPA. Kelas berapa itu, Bu, kalau boleh tahu? Mengajarnya itu di kelas 7 dan kelas 8. Jadi sekarang ada 5 rombel. Kelas 7 itu ada 5 rombel, kelas 8 ada 2 rombel. Oh, jadi yang Ibu katakan tadi ada siswa yang terlambat. Apakah ini di semua kelas atau hanya ada satu kelas yang di situ ada anak memang yang selalu terlambat, Bu? Iya, ada di satu kelas yang sering terlambat, yang lain-lainnya itu kadang pas bel berbunyi sudah tiba, jadi saya kategorikan itu tidak terlambat. Jadi yang misalnya sudah apel, kadang malahan sudah masuk di kelas anak-anak, mereka baru datang. Jadi makanya saya mau konsultasi ini, Bu, bincang-bincang. Iya. Oh, begitu ya, Bu. Berarti memang Ibu sudah di dalam kelas, lalu si anak menyusul di belakang lalu masuk, Bu, seperti itu? Iya, kadang-kadang saya sudah masuk, mereka baru datang di kelas. Seperti itu, Bu. Berapa orang itu, kalau boleh tahu berapa orang itu anak yang terlambat ini? Kadang 2 orang sampai 3 orang, Bu, biasa yang terlambat. Seperti itu, Bu. 2 sampai 3 orang termasuk banyak ya, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, apakah Ibu tahu, jarak si anak ke sekolah, jarak tempuh dari rumahnya? Satu orang nih, Bu, yang paling sering dari ketiga ini, atau semuanya sama? Jadi ada yang 2 orang itu mereka punya jarak dari rumah ke sekolah itu kurang lebih 7 kilometer, dan mereka itu berboncengan. Jadi yang satunya itu, kalau dari yang pernah saya gali informasi si Budi, dia itu menunggu temannya, karena mereka baku bonceng, dia harus menunggu temannya, nanti temannya lewat, baru dia juga ikut ke sekolah. Nah, temannya ini yang sering terlambat datang menjemput, makanya ya sama-sama terlambat. Seperti itu. Jadi mereka naik motor ke Seperti sekolah. itu oh, jaraknya memang kalau dilihat dari jaraknya memang sangat jauh ya, Bu, karena 7 kilo. Iya, memang ini anak-anak ini kalau dilihat dari jam masuk, kalau boleh tahu, Bu, jam berapa ya, Bu, masuknya di sekolahnya Ibu? Eh, Apel pagi itu bunyi bel jam 7.00, jadi anak-anak apel Iya. pagi.
biasanya itu kurang lebih 5-10 menit itu sudah selesai. 7.15 sudah mulai jam pertama di setiap pembelajaran. Baik, Bu. Jadi saya simpulkan dulu, jadi ada 2 orang ini yang terlambat, yang pertama alasannya tadi karena jarak tempuh dari rumahnya ke sekolah itu lumayan jauh, yaitu 7 kilo. Kemudian, ternyata si anak ini yang satu nebeng, artinya nebeng, Iya, boncengan sama temannya, Bu, ya. boncengan sama Dan yang teman. punya motor ini justru sebenarnya dia yang, lama, kadang lama, Bu. Berarti, kalau kita pikir yang satu ini bisa jadi, menunggunya tepat, harusnya tepat waktu sampai di sekolah, tetapi teman yang bonceng ini yang agak lama, Bu. Seperti itu, Iya, Bu? iya seperti itu. Jadi makanya yang seharusnya Mmm. yang satunya bisa hadir tepat waktu, pada akhirnya karena yang membonceng ini datang terlambat, ya jadi terlambat dua-dua ke sekolah. Ah, seperti itu ya, Bu. Baik, Bu, sebelumnya jika ini dihitung dari skala, Bu, skala 1 sampai 10 nih, 2 orang ini, itu keterlambatannya selama Ibu mengajar di kelasnya itu kira-kira dari 1 sampai 10 berapa, Bu, kira-kira? Sudah Dari di tahap persentase, mana dia? ya, jadi dari persentase kehadiran selama di kelas 7 itu, kalau saya bisa beri nilai itu dia berada di skor 7, baru di skor 7 ya Oh, seperti itu. 7. Jadi biasanya misalnya kalau ada 10 kali pertemuan, itu ada 2-3 kali terlambat. Nah, itu yang jangan sampai kemudian itu berlarut-larut. Mmm. Begitu. Eee, baik, Bu, jadi, 7 ya, Bu, ya kira-kira dari skala itu. Kemudian, Bu, kedua orang ini apakah sebelumnya, Bu, sudah ditanya-tanya, kenapa, apa selain keluhan yang tadi, yang jaraknya jauh, kemudian boncengan dan sebagainya, apakah Ibu pernah bertanya tidak, adakah, kesengajaan mereka ataukah alasan-alasan lain yang membuat mereka itu sering terlambat, utamanya ini yang punya motor, Bu? Apakah memang bagaimana itu, Bu? Apakah memang dia sengaja karena punya motor atau seperti apa, Bu? Iya, saya sudah panggil mereka berdua, jadi yang membonceng ini sering main HP, main game sampai larut malam, makanya di pagi hari, dia terlambat bangun, sehingga, Oh, datang begadang. ke sekolah, iya, rata-rata begadang kalau malam. Jadi ya itu, Mmm. terlambat bangun, akhirnya ikut belajarnya juga di sekolah terlambat. Baik, Bu, memang ada 1 orang ya, Bu, yang terlambat, yang, begadang, cukup menguras waktu memang, Bu. Karena saya sendiri, Bu, saya sendiri kalau saya ingat-ingat waktu sekolah, itu pun sama kalau, eee, lama tidurnya kalau malam, entah nonton, main HP dan sebagainya, itu pasti efeknya di pagi hari. Entah lama bangun, loyo dan sebagainya itu pasti berefek ke sana. Nah, Bu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi mengenai, pelajaran IPA sendiri itu kan masuk 2 sampai 3 kali pertemuan dalam seminggu. Nah, Ibu Iya, sampaikan tadi si anak ini, memang ada selalu ada ketidakhadirannya atau, lama lama datangnya, begitu terlambat masuk datanya. Nah, Ibu, apa Bu kira-kira yang Ibu inginkan, dari skala yang tadi disebutkan yaitu 7, Ibu sebenarnya ingin di skala di mana, si anak ini yang terlambat tadi? iya, kalau saya inginnya sih, mereka itu bisa hadir, eee, kalau bisa Hadir. dapat 10, dalam artian mereka hadir di sekolah, tepat waktu sehingga mereka tidak ketinggalan pelajaran. Seperti itu. Iya, Bu, ya.
Kalau saya sangat setuju, Bu, sangat setuju kalau skala yang tadi 7 itu naik jadi 10 karena, kita ke kita diri sendiri saja ketika ada pertemuan-pertemuan yang kita tidak hadiri itu rasanya kayak, ketinggalan dan agak agak ketinggalan dari teman-teman yang lain dan saya yakin ibu tidak ingin membuat si anak ketinggalan dari teman-teman yang lainnya, apalagi kalau sudah masuk penjelasan dan sebagainya, lebih fatal lagi itu. Kemudian Bu, selanjutnya itu yang mengenai yang tadi ini Bu, strategi apa yang sudah dilakukan Bu? Apakah sudah bertanya langsung ke anak atau bagaimana Bu? Ya, anaknya itu sudah dipanggil oleh pihak BP juga, diminta keterangannya mengapa sering terlambat. Ya, alasannya yaitu karena sering main game, sehingga untuk jam tidur yang harusnya kurang lebih cukup 8 jam satu hari, jadi berkurang karena tidurnya selalu larut, biasa tidur jam 1, jam 2 malam. Jadi bangunnya terlambat. Akhirnya ke sekolah juga datang terlambat. Seperti itu. Iya. Oh, seperti itu. Tapi sejauh ini Bu, sejauh ini apakah cuma guru BP yang tahu Bu? Sama Ibu atau ada guru lain? Ya, kondisinya bukan hanya guru BP karena beberapa mata pelajaran, khususnya di jam pelajaran pertama itu, rata-rata mengatakan bahwa ini si Budi ini selalu memang telat datang. Makanya saya bingung, yang lain-lain juga ikut pusing bagaimana mengatasi supaya dia tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Seperti itu ya Bu. Berarti memang rata-rata semua dari Senin sampai Sabtu, rata-rata yang mengeluh itu adalah guru jam pertama seperti Ibu? Iya, yang jam pertama karena itu Kemudian Bu terlambat. mhm. Iya. Betul. Kemudian Bu, kan tadi sudah dilaporkan sama guru BP, ada tidak Bu, solusi dari yang Ibu dapatkan dari guru BP, kemudian dari semua yang Ibu lakukan soal anak ini? Ya, jadi rencana itu yang akan saya lakukan itu adalah memanggil kembali si anak, mungkin dalam waktu-waktu santainya supaya dia tidak merasa terbebani. Jadi saya melihat dulu kondisi anaknya untuk bisa bincang-bincang, untuk bisa menanyakan lebih jauh kondisi yang sebenarnya, karena bisa jadi kalau misalnya dia tinggal sama orang tuanya, kan bisa misalnya diberitahukan orang tuanya, ini kalau pagi misalnya kalau sudah jam 5 atau setengah 6, supaya dibangunkan. Atau minimal nanti saya beritahukan ke anaknya, dan sekaligus minta nomor telepon orang tuanya supaya bisa komunikasi ke orang tuanya, supaya sama-sama memantau anaknya di rumah. Kami guru itu bisa memantau di sekolah, jadi ada kolaborasi antara guru dengan orang tua. Wah, itu saya kira sangat luar biasa Bu, untuk yang solusi itu. Karena kita ketahui bahwa, si anak ini jauh lebih banyak bertemu dengan orang tuanya di rumah, sedangkan kita di sekolah ya paling 4, 5 jam, itu pun di kelas dan sebagainya. Saya sangat setuju Bu, untuk bagian itu. Yang tadi juga yang berkolaborasi dengan guru BK, kemudian dipanggil anaknya. Kira-kira nih Ibu, kapan kira-kira Ibu laksanakan dalam waktu dekat itu? Ya, secepatnya kayaknya Bu akan dipanggil si anak itu, pekan ini, insya Allah nanti hari Sabtu. Mudah-mudahan karena saya juga punya waktu luang di hari Sabtu, insya Allah hari Sabtu saya panggil untuk bisa mencari solusi bersama dengan si anak dan juga dengan guru BP. Iya. Iya, Bu. Bu, saya juga mau bertanya, Bu, apakah ini sudah diketahui oleh wali kelasnya atau, sudah diketahui juga sama kepala sekolah, Bu? Apakah Ibu sudah berbicara dengan mereka? Iya, jadi wali kelasnya sudah tahu bahwasanya anak walinya ini
sering terlambat. Jadi arahannya wali kelasnya itu supaya mengadu ke guru BP. Artinya keluhan-keluhan peserta didik langsung diarahkan ke BP supaya bisa dicarikan solusi bersama-sama. Oh iya Bu. Kalau kepala sekolah sendiri Bu? Kepala sekolah itu nanti guru BP yang kemudian melapor kepada kepala sekolah. Jadi Oh, melapor. ya, jadi kami sebagai guru mapel itu cukup menyampaikan di wali dengan guru BP. Jadi laporan keseluruhan itu per pekan itu dilaporkan oleh guru BP kepada kepala sekolah, seperti itu. Oh ya seperti itu ya Bu ya, namanya juga sekolah adalah mitra Bu, mitra untuk orang tua yang menghubungkan dengan orang tua. Jadi saya yakin guru BP-nya juga akan, apalagi nih anak sudah bukan 1, 2 kali dan bukan 1 orang guru saja, tetapi hampir semua guru yang mengajar di jam pertama. Saya yakin kepala sekolah juga memiliki solusi-solusi yang lain. Kemudian Bu, mengenai tadi yang, apa namanya, yang si anak ini, apakah, ada lain, solusi lain lagi yang ingin Ibu lakukan? Ya, solusi lain yang ingin saya lakukan itu adalah artinya kalau misalnya sudah ada nomor handphone orang tuanya, jadi komunikasi dengan orang tua itu bisa lebih aktif, lebih intens. Bisa nanti rencananya itu saya koordinasi dengan orang tuanya kalau di malam hari, kalau bisa itu HP-nya jam-jam tertentu, misalnya jam 9 atau jam 10 itu sudah disimpan. Jadi anak-anak tidak lagi berinteraksi dengan HP-nya sehingga jam tidurnya itu bisa teratur dan anaknya itu bisa bangun lebih cepat di pagi hari. Rencananya seperti itu. Wah. Wah, seperti itu ya, Bu. Jadi tetap, berkoordinasi dengan orang tua dihubungi melalui HP dan sebagainya. Mungkin juga bisa, Bu, ditambahkan Ibu bikin grup grup sendiri khusus untuk di kelas itu, kalau memang bukan Ibu yang wali kelasnya bukan tadi ya, Bu, saya lupa. Kemudian, Bu, itu mungkin bisa dimonitoring lewat, grup kelas, grup WhatsApp, itu juga bisa membantu sembari Ibu menghubungi orang tua si anak. Kemudian Bu, terakhir, apakah Ibu sudah pernah membuat kesepakatan kelas? Iya, jadi di awal semester itu, sebelum memulai mengajar itu, senantiasa ada kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu yang disepakati untuk memudahkan proses pembelajaran. Jadi pertemuan pertama itu bukan materi dulu yang disampaikan, tapi senantiasa membuat kesepakatan-kesepakatan apa yang kemudian bisa dilaksanakan bersama-sama yang memungkinkan itu pembelajaran bisa berjalan secara efektif. Nah, seperti itu. Jadi hadir tepat waktu itu salah satu Baik. keyakinan kelas. Iya. Baik. Baik, Bu, saya bertanya seperti ini, Bu, tentang kesepakatan kelas, karena, Ibu bisa memasukkan ini, Bu, menjadi poin penting dari, kejadian yang Ibu alami ini. Jadi kalau misalnya sudah terlambat dan sebagainya, mungkin Ibu kalau belum dimasukkan di kesepakatan kelas, Ibu bisa tambahkan apabila, terlambat maka mendapatkan konsekuensi, ya terserah Ibu lah. Jadi masukkan saja Bu, saran saya. Jika memang sudah, dimasukkan selama ini, tetapi belum berjalan dengan baik, mungkin Ibu bisa dikomunikasikan kembali dengan, kelasnya siswa tadi, kemudian diterapkan kembali dan Ibu, tanyakan sanksinya atau konsekuensinya. Dalam hal ini Ibu minta kesepakatan mereka, konsekuensinya seperti apa, supaya itu untuk meminimalisir bagaimana si anak ini yang sering terlambat, itu sudah mengurangi atau bahkan sudah menghilangkan, Bu, kebiasaan-kebiasaan ini. Iya, jadi insya Allah nanti di pertemuan berikutnya, saya senantiasa akan mengingatkan apa yang menjadi keyakinan kelas itu, supaya anak-anak bisa diingat kembali
dipahami dan bisa dilaksanakan, sehingga keterlambatan-keterlambatan dalam mengikuti pelajaran terutama di yang pertama itu bisa diminimalisir, sehingga ya anak-anak bisa belajar dengan tenang, belajar dengan gembira. Jadi karena kan kalau ada anak-anak yang baru masuk, sementara kita sudah mulai mengajar, konsentrasi anak-anak bisa terganggu. Ya, jadi insya Allah ke depan itu saya akan senantiasa meningkatkan keyakinan kelasnya, dan mudah-mudahan mereka bisa tepati dan laksanakan. Ya, baik Bu. Jadi setuju ya Bu untuk yang kesepakatan kelasnya karena saya pun menerapkan itu juga Bu. Baik Bu, sebelumnya apakah yang permasalahan yang tadi Ibu ungkapkan, Ibu sampaikan, sudah ketemu jawabannya Bu? Ya, Sudah jadi merasa lega tidak? saya sudah merasa lega, artinya ada beberapa solusi yang bisa saya laksanakan dalam waktu dekat ini, dan mudah-mudahan itu bisa mendapat dukungan dari guru BP, dari wali kelasnya juga, terutama dari kepala sekolah, dan insya Allah ada perubahan di anak itu, sehingga belajarnya bisa lebih efektif. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya terima kasih banyak ini atas Iya Bu, sumbangsi. sama-sama. Iya, sama-sama Bu, kita sama-sama belajar juga Bu, dan dari sini pun saya juga ikut belajar sama Ibu bahwa permasalahan-permasalahan di kelas, di sekolah, menghadapi anak-anak itu memang selalu ada kisah-kisahnya, drama-dramanya seperti itu, tapi saya yakin kita semua punya solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya, terima kasih Bu atas sumbangsi sarannya. Alhamdulillah. Baik Bu, sama-sama Ibu. Ya, saya Ya. permisi dulu Bu. Baik Bu, Assalamualaikum. sudah ya. Iya, baik. Iya, baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullah.